Hai guys, buat kalian yang sedang bingung ya, pusing banget memilih jurusan IPA atau IPS gitu. Nah, buat kalian biar kalian gak bingung-bingung lagi, biar gak pusing lagi gitu ya memilih jurusan. Jadi di sini aku itu akan memberitahu, menjelaskan secara singkat gitu ya. Nah, kalau saat ini kalian masih bingung ya memilih jurusan IPA atau IPS, jadi aku mau kasih tahu kalian biar kalian gak salah memilih jurusan lagi ya. Kalian bisa dengerin aku atau bukan apa yang aku bilang nantinya. Jadi aku akan menjelaskan buat kalian. Jadi ada mata pelajaran baru yang akan aku kasih tahu ke kalian. Nah, pertama yang di IPA itu ada biologi, kimia, fisika, matematika. Dan saat ini di IPA itu matematikanya ada dua, yaitu matematika wajib dan matematika minat. Ya, jadi kalau di matematika minat itu kalian itu membahas tentang tentang penggambaran kayak gitu ya, menggambarin pakai busur, pakai jangka ya. Biasanya itu kan menggambar lingkaran kayak gitu. Jadi menurut aku ya MTK minat itu paling susah. Oke, kita lanjut ke IPS ya. Jadi kalau di IPS itu mata pelajarannya itu biasalah kalau tentang sosial. Jadi ada mata pelajaran sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah. Nah, kalau yang di sejarah kalian itu ada dua materi nantinya, sejarah Indonesia dan sejarah minat ya. Jadi di sini udah terbagi-bagi ya. Jadi bisa lah untuk kalian nampahin nantinya. Jadi kan aku mau nerangin buat kalian kalau jurusan IPA dan IPS itu punya banyak perbedaan. Biar kalian gak bingung, aku lanjut neranginnya lagi. Dan buat kalian jangan lupa subscribe, komen, atau yang masih bingung gitu ya, dan like ya bila perlu buat bantu channel ini berkembang ya. Share ke teman-teman kalian gitu ya jika sangat bermanfaat. Nah, jadi aku akan mau mengasih tahu kalian perbedaan antara anak IPA dan anak IPS, jurusannya maksud aku ya. Nah, kalau di jurusan IPA, anak IPA itu biasanya sering berpikir keras dalam memecahkan rumus-rumus ya, biasa. Karena anak IPA itu ada dua mata pelajaran matematika seperti yang aku bilang tadi, matematika wajib dan matematika minat. Jadi kalau ada dua matematika, jadi anak IPA itu lebih cenderung memecahkan rumus. Nah, rumusnya itu ya banyak, bukan cuma pada saat matematika aja. Ada rumus fisika, rumus kimia ya. Sedangkan yang dua mata pelajaran itu aja udah susah, apalagi pada saat matematika ya kan. Jadi kalau buat kalian yang suka berhitung ya bisa sih masuk ke IPA, karena IPA itu kalau soal perhitungan ya itu paling bagus ya, paling ditekankan kalau soal perhitungan di situ. Nah, kalau anak IPS itu biasanya tidak terlalu berpikir keras, karena sih jarang ya mereka membahas rumus gitu. Paling seringan kalau anak IPS itu lebih sering menghafal gitu. Terus yang kedua, anak IPA itu lebih ke dunia alam. Misalnya pada tumbuh-tumbuhan, hewan gitu ya. Kalau pada tumbuhan, akar, batang, daun ya, segala macam itu dijelaskan di IPA. Itu juga pada tanah itu ya, seperti itu. Jadi kalau di soal jurusan, anak IPA itu bebas ya. Anak IPA itu bisa ngambil jurusan anak IPS punya. Misalnya kalau anak IPA itu suka akuntansi, ya bisa aja anak IPA itu ngambil akuntansi, karena anak IPA itu memang bebas. Jadi kalau soal jurusan anak IPA nggak ada hambatan, nggak ada yang dipersoalkan. Dia bisa milih apapun yang dia suka itu. Dia mau ngambil jurusan anak IPS itu, nanti kalau misalnya udah tamat ya SMA, dia bisa ngambil itu. Oke, jadi kalau soal jurusan anak IPS ini kan lebih ke dunia sosial ya. Dan jurusan anak IPS itu nggak bisa bebas, nggak bisa ngambil, anak IPS ini nggak bisa jadi dokter. Karena aku bilang anak IPS ini, kalau menurut anak IPS ini dia itu cuman ke sosial aja, bisa menjadi pengusaha, akuntansi, ilmu perpajakan, dan soal hukum kayak gitu ya, psikologi juga dia juga bisa. Terus
buat kalian ya, anak IPS itu ya bagus juga sih, cuman ya itu dia tadi perbedaannya. Kalau soal jurusan anak IPS ini dia terbatas ya, nggak bisa bebas, itu yang tadi aku bilang. Jadi yang ketiga, IPA itu belajar memecahkan rumus dan eksak, sedangkan anak IPS yaitu belajar dengan memahami dan menghafal. Jadi kalau soal perhitungan ada di IPA, dan soal orang yang buat kalian yang suka menghafal ya bisa masuk ke IPS ya. Nah, jadi ada kelemahan dan keunggulan di dalam di dalam jurusan IPA dan IPS. Nah, aku akan jelasin sama kalian, dan aku ingetin sekali lagi buat kalian untuk subscribe channel aku ya. Oke, nah di sini kelemahan anak IPA, kelemahan jurusan IPA ya, maksud aku kelemahan jurusan IPA itu sering disebut antisosial ya, karena mereka itu gimana ya, kalau belajar tentang sosial kayak gitu ya jarang ya, karena terlalu ambis dalam belajar perhitungan dia ya. Jadi keunggulannya itu pengetahuan eksak yang cukup bisa dibanggakan dan lebih rajin. Makanya kalau guru itu lebih suka pada anak IPA. Karena apa? Karena anak IPA itu ya rajin gitu ya. Kalau masalah tugas sih paling banyak yang mengerjain, yang paling banyak melakukan tugas itu dari anak IPA gitu. Jadi kalau jurusan IPS mempunyai kelemahan. Jadi kelemahannya itu lebih dipandang sebagai siswa yang nakal dan malas belajar ya. Ya memang kebanyakan dan kenyataannya seperti itu ya. Apalagi sampai saat ini banyak yang seperti itu ya kalau anak IPS ya. Jadi ya itu ya aku bilang. Jadi kalau keunggulannya, kalau anak IPS itu pengetahuannya lebih luas ke sejarah dunia, dan anak IPS ini memiliki jiwa sosial dan solidaritas yang tinggi. Jadi buat kalian yang masih bingung atau yang masih kurang paham lagi, biar aku ceritain tentang detailnya, bisa kalian komen di kolom bawah ya. Nanti aku akan terangin lebih jelas lagi buat kalian. Oke, terima kasih. Aku harap kalian bisa masuk jurusan yang kalian inginkan. Nah, kalian jangan lupa subscribe channel aku, like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika memang bermanfaat. Oke, aku ucapkan terima kasih buat kalian.